Hadi Pratama menjalani hidup sederhana di pinggiran Jakarta bersama keluarganya, dengan rutinitas yang monoton. Namun, kehidupannya berubah ketika rumah mereka disusupi oleh dua perampok, Louis dan Lupita. Hadi memilih untuk tidak melawan, membuat anaknya, Raka, kecewa dan menganggapnya pengecut. Namun, di balik tindakannya, Hadi sebenarnya menyadari senjata Lupita tidak berisi peluru. Insiden ini membuka kembali sisi gelap masa lalu Hadi sebagai mantan anggota operasi rahasia, membawa rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari keluarganya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Suara jangkrik di malam yang gelap terdengar samar di antara gemerisik daun. Sementara Hadi Pratama tengah membereskan sisa mainan Tasya di ruang tamu, sebelum matanya teralih ke jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. "Ayah, ada orang di bawah," bisik Raka dengan suara gemetar saat Hadi memeriksa kamar anaknya, membuat darahnya berdesir dingin seiring terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Dengan langkah pelan, Hadi menuju tangga dan mendapati pintu belakang rumahnya terbuka. Sementara bayangan dua orang bergerak cepat menuju rak penyimpanan di sudut ruang keluarga. "Jangan bergerak," teriak seorang perempuan muda, Lupita, sambil mengacungkan pistol ke arah Hadi, meskipun tangannya terlihat gemetar. Hadi mengangkat tangannya perlahan, lalu berkata tenang, "Ambil saja uang di mangkuk dapur, tidak ada barang berharga di sini." Louis, rekan Lupita, segera merogoh mangkuk tempat uang receh disimpan, tapi pandangannya tertuju pada arloji mahal di pergelangan Hadi. "Jam tangan itu juga," kata Louis sambil mendekat, membuat Hadi terpaksa melepas arloji kesayangannya dan menyerahkannya tanpa perlawanan. Raka, yang mengintip dari tangga, tak tahan lagi dan menerjang Louis, membuat mereka bergulat di lantai dengan suara keras yang menggema di rumah. Lupita mengarahkan pistol ke Raka, tapi Hadi segera berteriak, "Lepaskan dia, jangan ada yang terluka," sehingga Louis akhirnya memukul mundur Raka dan kabur bersama Lupita. Setelah perampok pergi, Siska muncul dari kamar dengan wajah panik, dan Hadi hanya bisa berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, merasa beban baru menghantam hidupnya. Pagi harinya, dua polisi datang ke rumah Hadi untuk menyelidiki perampokan, sementara Siska sibuk menenangkan Tasya yang masih ketakutan. "Kenapa Anda tidak melawan, setidaknya melindungi anak Anda?" tanya salah satu polisi dengan nada tajam, membuat Hadi terdiam dengan pandangan kosong ke lantai. Raka yang duduk di sofa langsung menyela, "Karena ayah memang pengecut. Dia takut berbuat apa-apa," dengan suara penuh amarah yang menyayat hati Hadi. Hadi mencoba menjelaskan bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan, tetapi baik polisi maupun Raka tampaknya tidak menerima alasan tersebut. Siska menarik napas panjang, "Kita harus pasang CCTV atau pindah rumah. Aku tidak mau ini terjadi lagi," ujarnya dengan suara bergetar, sementara Hadi hanya mengangguk tanpa memberikan tanggapan. Di halaman depan, polisi menemukan jejak sepatu yang menuju ke arah jalan setapak kecil. Tetapi jejak itu berakhir tanpa petunjuk lebih lanjut. "Kita akan coba selidiki lebih jauh," kata salah satu polisi sebelum pergi, meninggalkan rasa tidak nyaman di hati Hadi dan keluarganya. Malam itu, saat makan malam, suasana menjadi canggung. Raka memilih makan di kamar, sedangkan Tasya terus bertanya, "Kenapa ayah tidak memukul orang jahat itu?" Hadi mengelus kepala Tasya sambil menjawab, "Kadang, lebih baik tidak melawan kalau itu bisa menyelamatkan semua orang." Namun, di balik senyumnya yang lemah, Hadi tahu bahwa keluarganya mulai meragukan dirinya sebagai pelindung, dan hal itu menambah beban dalam pikirannya. Di pagi hari yang gerah, Hadi mengendarai motornya menuju kantor pemerintah tempat ia bekerja, berusaha mengalihkan pikirannya dari peristiwa malam sebelumnya. Sesampainya di kantor, Edi, ayah mertuanya sekaligus bosnya, memanggil Hadi ke ruangannya dengan wajah muram. "Aku dengar rumahmu kemarin dirampok. Apa kamu hanya diam saja?" tanya Edi dengan nada mencemooh, membuat suasana semakin tegang. Hadi mencoba menjelaskan situasi, tetapi Edi hanya menggeleng sambil berkata, "Kalau kamu tidak bisa melindungi keluargamu, apa gunanya jadi kepala rumah tangga?" Setelah pertemuan itu, Hadi kembali ke mejanya, tetapi pikirannya terus terganggu hingga ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Bayangan, panggilan dari ujung telepon itu membuat Hadi tertegun karena hanya satu orang yang biasa memanggilnya dengan kode itu, adiknya, Hario. "Kita harus bicara, ada sesuatu yang tidak bisa lagi kamu hindari," kata Hario sebelum menutup telepon, meninggalkan tanda tanya besar di kepala Hadi. Selama perjalanan pulang,
Hadi terus memikirkan telepon tersebut, hingga ia memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin memiliki jawaban, ayahnya di Bogor. Di rumah, Siska sudah menunggunya dengan wajah masam, bertanya kenapa Hadi terlihat murung sepanjang hari. Hadi hanya menjawab singkat, "Aku harus pergi ke Bogor besok, ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan ayah." Di pagi yang berkabut, Hadi mengendarai motornya menuju Bogor, melewati jalanan kecil yang mengarah ke rumah tua tempat ayahnya tinggal sendirian. Setibanya di sana, ia disambut oleh Bapak Pratama, yang tampak lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya, tetapi matanya masih tajam seperti elang. "Apa yang membawamu ke sini, Nak? Masalah besar?" tanya Bapak Pratama sambil menuangkan teh hangat di teras rumahnya. Hadi menceritakan kejadian perampokan, telepon dari Haryo, dan ketidakmampuannya melindungi keluarganya, membuat ayahnya terdiam lama. "Kamu tahu, masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang," jawab Bapak Pratama sambil mengambil sebuah kotak kayu kecil dari dalam lemari tua. Di dalam kotak itu, terdapat pistol tua yang pernah digunakan Hadi dalam misi-misi rahasia mereka di masa lalu, membangkitkan kenangan kelam yang ia coba lupakan. "Haryo benar, mereka sudah kembali, dan mereka tahu siapa kamu," lanjut Bapak Pratama, membuat Hadi merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Hadi menggenggam pistol itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia mungkin harus kembali menjadi orang yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. "Tapi kali ini, aku melakukannya untuk keluargaku," gumam Hadi, meskipun ayahnya hanya memandangnya dengan tatapan penuh keraguan. Malam itu, Hadi memutuskan untuk menghubungi Haryo, membuka jalan menuju rahasia yang telah lama terkubur. Louis dan Lupita, yang kini kehabisan uang setelah melarikan diri, mencuri motor tetangga Hadi di sebuah gang kecil yang sepi pada dini hari. Mereka melaju ke pasar tradisional untuk menjual hasil curian, tak menyadari bahwa Hadi kebetulan sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga di sana. Saat berjalan keluar dari kios sayur, Hadi tanpa sengaja bertemu tatap dengan Louis, yang langsung menyeringai sinis. "Hei, bapak yang malam itu diam aja," ejek Louis dengan nada mengejek sambil mendekati Hadi, mencoba memancing reaksi darinya. Hadi hanya menatapnya dingin, tetapi tatapan tajamnya membuat Louis menghentikan langkah sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria di depannya. "Kamu pikir saya takut?" tanya Louis sambil tertawa kecil, meskipun tangannya mulai gemetar tanpa disadari. Lupita, yang sedang sibuk membayar lapak, menarik Louis pergi sambil berbisik, "Jangan cari masalah di sini, kita nggak tahu siapa dia sebenarnya." Hadi tetap berdiri di tempatnya, tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Mengapa perampok itu masih ada di dekat keluarganya? Setelah Louis dan Lupita pergi, Hadi dengan cepat mencatat nomor polisi motor curian mereka untuk dilaporkan nanti. Saat berjalan pulang, ia merasa bahwa kehadiran mereka bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di depan. Di kantor, suasana terasa berbeda saat Chandra, kakak ipar Hadi yang bekerja sebagai agen keamanan, tiba-tiba menghampirinya dengan wajah serius. "Ini buat kamu," kata Chandra sambil menyerahkan sebuah pistol kecil yang dibungkus kain, membuat Hadi tercengang sekaligus tidak nyaman. "Aku nggak bisa terima ini," jawab Hadi tegas, tetapi Chandra bersikeras. "Kamu butuh ini, dunia nggak seaman yang kamu kira." Dengan berat hati, Hadi akhirnya menerima pistol itu dan menyimpannya di tas kerjanya, meskipun perasaan bersalah menyelimuti dirinya sepanjang hari. Malam itu, Siska bertanya tentang wajah murung Hadi, tetapi ia hanya menjawab singkat, "Cuma capek kerja," sebelum langsung masuk ke kamar. Saat tidur, bayangan masa lalu Hadi kembali menghantuinya. Ia bermimpi tentang sebuah misi di mana ia gagal menyelamatkan seseorang yang seharusnya ia lindungi. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengalir di dahinya, dan tangannya refleks meraih pistol yang disimpan di bawah bantal. Melihat pistol itu di tangannya, ia merasakan kekosongan yang sama seperti dulu, saat hidupnya dikuasai oleh kekerasan dan keputusan berisiko. Hadi mencoba menenangkan dirinya dengan meminum segelas air, tetapi ia tahu bahwa membawa pistol itu hanya akan membawa lebih banyak masalah. Saat kembali ke tempat tidur, ia memutuskan bahwa besok ia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya diinginkan Louis dan Lupita. Hadi mulai mengikuti jejak Louis dan Lupita dengan menggunakan petunjuk dari pasar, termasuk deskripsi motor curian mereka yang dilaporkan warga. Penyelidikannya membawanya ke kawasan kos kumuh di Tanah Abang, tempat ia melihat motor tersebut terparkir di depan sebuah rumah kecil berwarna kusam. Dari balik jendela yang sedikit terbuka, Hadi mendengar suara Louis berbicara dengan nada serius. "Kita harus cari itu di rumah dia lagi. Kalau enggak, bos besar bakal marah," sahut Lupita dengan suara tegang,
membuat Hadi semakin penasaran siapa yang mereka maksud dengan bos besar. Ia menyembunyikan dirinya di balik tumpukan kardus bekas sambil mencoba merekam percakapan mereka menggunakan ponselnya. Louis menyebutkan sesuatu tentang sebuah dokumen yang harus ditemukan, tetapi percakapan terhenti ketika Lupita menyadari ada bayangan di luar. Ada yang ngintip, seru Lupita, membuat Louis segera keluar untuk memeriksa, memaksa Hadi melarikan diri dengan bersembunyi di gang sempit di dekat situ. Setelah berhasil kabur, Hadi mendengar suara motor Louis dan Lupita meninggalkan lokasi, membuatnya lega tetapi juga sadar bahwa situasinya semakin rumit. Ia kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan, mencoba menghubungkan dokumen yang disebutkan dengan masa lalunya sebagai agen bayangan. Malam itu, ia memutuskan untuk menghubungi Hario, adiknya, untuk meminta bantuan, meskipun ia tahu hal itu berarti membuka kembali pintu menuju dunia yang ia coba tinggalkan. Di pagi yang cerah, Siska yang sedang membereskan lemari tak sengaja menemukan pistol yang disembunyikan Hadi di balik tumpukan pakaian. Dengan wajah marah, ia langsung membawa pistol itu ke ruang makan dan menunggu Hadi turun untuk sarapan. "Ini apa?" tanya Siska dengan nada tajam, melempar pistol itu ke meja, membuat Hadi terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. "Kamu mau jelasin sekarang, atau aku yang bawa anak-anak pergi?" ancam Siska, membuat suasana menjadi semakin tegang. Hadi mencoba menenangkannya, tetapi Siska tidak mau mendengar alasan apapun tanpa penjelasan yang masuk akal. "Aku nggak bisa cerita sekarang, tapi percayalah, aku cuma berusaha melindungi kalian," jawab Hadi dengan suara pelan, membuat Siska semakin frustrasi. Tasya, yang melihat keributan itu dari tangga, mulai menangis, memaksa Hadi untuk menggendongnya ke kamar agar situasi sedikit mereda. Setelah Hadi kembali, Siska berkata, "Kamu pikir aku nggak tahu, kamu bukan cuma pegawai biasa, ada sesuatu yang kamu sembunyikan selama ini." Hadi tidak menyangkal, tetapi ia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, membuat Siska merasa semakin kehilangan kepercayaan pada suaminya. Malam itu, Hadi meninggalkan rumah untuk menyendiri di kafe kecil, mencoba memikirkan langkah selanjutnya sebelum segalanya benar-benar hancur. Di sudut kafe kecil yang sepi, Hadi duduk termenung dengan secangkir kopi hitam di depannya, mencoba mengusir pikiran tentang keluarganya yang retak. Seorang pria berpakaian rapi, dengan kemeja hitam dan jaket kulit, tiba-tiba duduk di depannya sambil berkata pelan, "Bayangan, lama tak jumpa." Hadi mendongak perlahan, matanya langsung menyipit, mengenali pria itu sebagai salah satu kontak lama dari masa lalunya, Bram Setiawan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bram?" tanya Hadi dengan nada dingin, tetapi Bram hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Masa lalu tidak pernah mati, teman, mereka mencarimu." Bram menjelaskan bahwa ia sekarang bekerja untuk jaringan kriminal yang dipimpin oleh seseorang bernama Roni Adiguna, pengusaha kaya dengan reputasi gelap. "Roni ingin apa dariku?" tanya Hadi, suaranya menegang, tetapi Bram hanya menjawab, "Kamu tahu sesuatu yang dia butuhkan, sesuatu dari misi terakhirmu dulu." Percakapan itu membuat Hadi teringat pada sebuah dokumen rahasia yang ia simpan bertahun-tahun lalu, yang kini mungkin menjadi alasan Roni mengincarnya. Bram memperingatkan Hadi, "Mereka akan datang untukmu dan keluargamu, kamu tidak bisa lari lagi," sebelum meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Hadi duduk terpaku, otaknya bekerja keras untuk menghubungkan ancaman itu dengan perampokan di rumahnya beberapa hari lalu. Dengan perasaan gelisah, ia meninggalkan kafe, menyadari bahwa waktu untuk bertindak semakin mendekat. Raka, yang merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu, memutuskan untuk mengikutinya diam-diam saat Hadi pergi ke kawasan Tanah Abang keesokan harinya. Di antara keramaian gang sempit, Raka melihat Hadi mengawasi sebuah rumah tua, tetapi ia sendiri hampir tertangkap basah oleh Louis yang kebetulan keluar dari rumah itu. Louis memergoki Raka yang bersembunyi di balik tumpukan kardus, membuatnya langsung menarik bocah itu dengan kasar. "Kamu siapa? Apa kamu dikirim sama dia?" gertak Louis dengan nada mengancam, sementara Raka berusaha melawan meskipun tenaganya kalah jauh. Tepat ketika situasi memanas, Hadi muncul dari balik bayangan dan menjatuhkan Louis dengan satu pukulan terlatih. Lupita yang melihat kejadian itu dari jendela langsung berteriak, membuat keributan di dalam rumah dan memaksa mereka kabur. Hadi menggandeng Raka keluar dari gang dengan wajah tegang, sementara Raka hanya bisa terdiam melihat sisi ayahnya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. "Kamu pikir ini permainan? Hah? Kalau mereka menangkapmu, kamu bisa mati," bentak Hadi, tetapi suaranya melemah saat melihat ketakutan di mata Raka. "Aku cuma ingin tahu kenapa ayah berubah," jawab Raka pelan, membuat Hadi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku berubah karena aku ingin melindungi kalian." Meski masih belum sepenuhnya mengerti,
Raka mulai melihat ayahnya sebagai sosok yang lebih kompleks, sementara Hadi menyadari bahwa ia harus segera mengakhiri ancaman ini. Roni, seorang pria parubaya dengan wajah licik dan senyum penuh perhitungan, menatap mereka dengan dingin saat mereka menjelaskan kegagalan mereka. Kalian bilang dia hanya orang biasa, tapi nyatanya dia lebih dari itu, ujar Roni dengan nada mengejek sambil memutar gelas whisky di tangannya. Louis mencoba membela diri, kami tidak tahu dia punya latar belakang seperti itu, tetapi Roni menggeleng sambil berkata, Hadi adalah ancaman, dan kalian tidak boleh gagal lagi. Di sisi lain kota, Hadi kembali ke rumah dengan pikiran yang dipenuhi rasa curiga, mencoba menyusun kepingan informasi yang ia dapatkan dari Bram. Ia menemukan sebuah dokumen tua di dalam brankas tersembunyi, dokumen yang ternyata berisi informasi tentang operasi rahasia yang pernah ia ikuti. Dokumen itu menyebutkan nama Roni sebagai salah satu target investigasi masa lalu, menghubungkan titik-titik antara masa lalunya dan ancaman yang kini datang. Jadi ini bukan cuma tentang aku, ini tentang sesuatu yang lebih besar, gumam Hadi sambil memeriksa setiap halaman dokumen tersebut. Hadi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya adalah dengan menghadapi Roni secara langsung, meskipun risikonya sangat besar. Dengan kepala yang penuh strategi, Hadi mulai merancang langkah-langkah untuk menjatuhkan jaringan kriminal Roni dari dalam. Hadi memutuskan untuk melatih kembali keterampilan bertarungnya yang telah lama ia tinggalkan, dan ia memilih gudang tua milik ayahnya sebagai tempat latihan. Gudang itu, yang dipenuhi peralatan usang dan debu, menjadi saksi bisu kembalinya sosok Hadi yang pernah ditakuti di masa lalu. Ia melatih refleks, kecepatan, dan kekuatan, memukul samsak tua hingga kulit di tangannya lecet dan berdarah. Di sela-sela latihannya, Hadi mengingat semua teknik yang pernah ia pelajari, menyadari bahwa dirinya harus kembali menjadi bayangan. Sementara itu, Siska mendengar dari tetangga bahwa Hadi sering terlihat keluar malam dan mengunjungi tempat-tempat mencurigakan. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi memilih untuk tidak mengonfrontasi Hadi langsung karena takut memperburuk situasi. Tasya bertanya polos, "Ayah kenapa sering pergi malam-malam? Apa ayah lagi kerja tambahan?" Membuat Siska hanya bisa menjawab dengan senyum palsu. Hadi, yang menyadari ketidakpercayaan Siska, mencoba menghindari diskusi apapun di rumah, fokus pada misinya untuk menghancurkan Roni. Di malam yang sunyi, ia duduk di depan meja kerja dengan peta dan catatan, menyusun strategi untuk menyusup ke jaringan kriminal Roni. "Aku tidak bisa gagal," bisik Hadi pada dirinya sendiri, menyadari bahwa taruhannya adalah nyawa keluarganya dan dirinya sendiri. Siska, yang semakin gelisah dengan perubahan sikap Hadi, memutuskan untuk mencari jawaban sendiri dan menemui Bapak Pratama, ayah Hadi, di rumah tuanya di Bogor. Dengan suara gemetar, Siska bertanya, "Pak, siapa sebenarnya Hadi? Kenapa dia selalu menyembunyikan sesuatu dari saya?" Bapak Pratama, setelah menarik napas panjang, menceritakan bahwa Hadi pernah bekerja sebagai agen rahasia pemerintah yang terlibat dalam misi berbahaya. "Dia bukan pria yang kamu kenal sekarang," ucap Pratama dengan nada berat. "Dia berubah karena ingin melindungi keluarganya dari dunia gelap itu." Siska mendengarkan dengan perasaan campur aduk, mengerti bahwa Hadi selama ini berjuang sendirian, tetapi tetap merasa terluka karena kebohongannya. Dalam percakapan itu, Pratama juga menjelaskan bahwa ancaman yang kini muncul mungkin terkait dengan masa lalu Hadi yang tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. "Saya tahu dia mencintai kamu dan anak-anak, tapi Hadi sering lupa bahwa kamu juga punya hak untuk tahu," ujar Pratama dengan nada lembut. Siska pulang dengan hati yang semakin berat, membawa informasi yang menjelaskan banyak hal, tetapi juga menambah kebingungannya. Malam itu, ia memandangi Hadi yang tertidur di sofa, bertanya dalam hati apakah ia bisa memaafkan pria yang selama ini ia pikir dikenalnya sepenuhnya. Dengan pikiran berkecamuk, Siska akhirnya berbisik pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin melindungi kami, kenapa tidak pernah bicara jujur?" Setelah mendapat informasi bahwa keluarganya menjadi target, Hadi segera mengemasi barang-barang mereka dan membawa Siska serta anak-anak ke rumah ayahnya di Bogor. Di tengah perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang, dengan Raka sesekali mencuri pandang ke arah Hadi, dan Tasya memeluk bonekanya erat-erat. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam muncul di belakang mereka, mendekat dengan kecepatan tinggi, membuat Siska mulai panik. "Ada yang mengikuti kita," ujar Siska dengan suara bergetar, sementara Hadi dengan tenang memacu mobilnya lebih cepat. Ketika mobil hitam itu mencoba memotong jalan, Hadi dengan refleks mengerem mendadak dan memutar arah, membuat kendaraan musuh hampir menabrak truk yang melintas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah? Siapa mereka?" tanya Raka, tetapi Hadi hanya menjawab, "Mereka bukan orang baik,
pegang adikmu erat-erat. Di tikungan tajam, Hadi dengan cerdik menggunakan trik yang ia pelajari saat menjadi agen, mengelabui pengejar hingga mereka tergelincir keluar jalan. Setelah yakin bahwa ancaman telah lewat, Hadi melanjutkan perjalanan sambil melirik Siska, yang duduk kaku dengan tangan menggenggam erat sabuk pengaman. "Kamu harus mulai bicara, Hadi. Ini bukan cuma tentang kamu lagi," desak Siska. Tetapi Hadi tetap memilih diam, fokus membawa mereka ke tempat yang aman. Setibanya di Bogor, Hadi hanya berkata singkat, "Kita aman untuk sementara waktu." Tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan dari serangkaian bahaya yang lebih besar. Rumah Bapak Pratama yang dikelilingi pohon-pohon besar menjadi tempat perlindungan sementara bagi keluarga Hadi, meskipun ketegangan di dalamnya masih terasa. Hadi menghabiskan malam-malamnya di ruang kerja ayahnya, mempelajari dokumen-dokumen lama yang bisa memberinya petunjuk tentang bagaimana menghadapi Roni. Siska, yang mulai merasa terasing dari suaminya, mencoba mendekati Pratama untuk lebih memahami sisi gelap Hadi yang selama ini tersembunyi. "Dia tidak pernah ingin membahayakan kalian," kata Pratama. "Tapi dia tahu bahwa menyembunyikan kebenaran akan membuat semuanya lebih rumit." Sementara itu, Tasya, yang terlalu kecil untuk memahami situasi, bertanya polos, "Kenapa kita tinggal di sini? Apa ayah dan ibu bertengkar?" Pertanyaan itu membuat Hadi semakin merasa bersalah, tetapi ia tetap berusaha mengalihkan perhatian Tasya dengan bermain dengannya sejenak. Di ruang kerjanya, Hadi menemukan sebuah dokumen lama yang berisi catatan tentang operasi rahasia, termasuk nama-nama orang yang terlibat, salah satunya adalah Roni Adiguna. "Jadi dia tidak hanya ancaman bagi keluargaku, tapi juga bagi negara," gumam Hadi sambil menggenggam dokumen itu erat. Di malam yang sunyi, ia memanggil Siska ke ruang kerja dan berkata, "Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku butuh kamu percaya padaku. Aku akan menyelesaikan ini." Meskipun masih ragu, Siska mengangguk pelan, memberikan sedikit harapan bagi Hadi untuk memperbaiki hubungan mereka di tengah ancaman yang terus membayangi. Di Jakarta, Louis dan Lupita menemukan perangkat pelacak kecil yang mereka tanam di mobil Hadi berhasil mengungkap lokasi persembunyian keluarganya di Bogor. Mereka segera melapor kepada Roni, yang memerintahkan serangan langsung ke lokasi tersebut tanpa menunda waktu. Louis, yang mulai meragukan perintah Roni, berbicara kepada Lupita, "Kita benar-benar ingin melawan dia, dia bukan orang biasa." Namun, Lupita yang masih setia pada Roni menjawab tegas, "Kita tidak punya pilihan, Roni tidak akan memaafkan kegagalan kita." Di rumah Pratama, Hadi yang selalu waspada menyadari ada sesuatu yang aneh saat ia menemukan bekas jejak ban di dekat jalan masuk. Dengan perasaan tidak enak, ia memeriksa perangkat pelacak yang tersembunyi di bawah mobilnya, membuatnya sadar bahwa lokasi mereka telah terungkap. "Siska, kita harus bersiap, mereka akan datang," ujar Hadi dengan nada tegas, membuat Siska langsung membawa anak-anak masuk ke kamar. Malam itu, Hadi mempersiapkan jebakan sederhana di sekitar rumah dengan bantuan ayahnya, mengingat keterampilan bertahan hidup yang pernah ia pelajari. Di sisi lain, Louis yang memimpin kelompok penyerang mulai merasakan keraguan, terutama ketika mengingat tatapan Hadi yang membuatnya gentar di pertemuan sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak ketika malam perlahan berubah menjadi medan pertempuran yang menentukan bagi Hadi dan keluarganya. Raka, yang merasa terabaikan oleh rahasia-rahasia yang disembunyikan ayahnya, mulai menyelidiki sendiri menggunakan laptopnya di kamar kecil yang tertutup rapat. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, ia mengetik nama Roni Adiguna di mesin pencari dan menemukan berita tentang kesuksesan bisnisnya, tetapi juga beberapa spekulasi yang mencurigakan. Tak sengaja, Raka mengakses sebuah dokumen lama yang disembunyikan dalam arsip online melalui tautan anonim, yang ternyata berisi data operasi ilegal organisasi Roni. "Apa ini?" gumam Raka dengan mata melebar saat ia membaca nama-nama dan catatan transaksi yang melibatkan organisasi kriminal internasional. Ia menemukan koneksi Roni dengan jaringan perdagangan senjata ilegal, yang menjelaskan skala ancaman yang dihadapi ayahnya. Temuan itu membuat Raka mulai melihat ayahnya bukan hanya sebagai sosok tertutup, tetapi sebagai seseorang yang mempertaruhkan segalanya untuk melindungi keluarga. Ayah tidak hanya melawan satu orang, tapi seluruh jaringan besar, pikir Raka dengan perasaan campur aduk antara kagum dan khawatir. Malam itu, Raka memutuskan untuk merahasiakan temuannya dan menyusun rencana untuk membantu ayahnya tanpa diketahui. Ia mencetak beberapa halaman dokumen untuk berjaga-jaga, meyakini bahwa informasi ini mungkin berguna suatu saat nanti. Dengan napas berat, Raka bergumam, "Ayah, kalau kamu melawan mereka sendirian, aku akan pastikan kamu tidak kalah." Louis dan Lupita akhirnya tiba di Bogor setelah perjalanan panjang.
Tetapi sebelum menyerang, Louis merasa perlu bernegosiasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Louis menghubungi Hadi melalui ponsel yang ia dapatkan dari jaringan kriminal, menawarkan informasi penting tentang Roni dengan syarat ia diberi perlindungan. Hadi, meskipun curiga, setuju untuk bertemu di sebuah pasar malam yang ramai untuk meminimalkan risiko jebakan. Di tengah keramaian pasar malam yang penuh dengan lampu warna-warni dan hiruk-pikuk pedagang, Hadi tiba dengan waspada, memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitarnya. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Louis, dengan suara rendah, saat ia mulai mengungkap beberapa fakta penting tentang rencana Roni. Tiba-tiba, Lupita, yang diam-diam menyelinap dari arah belakang, mencoba menyerang Hadi dengan sebilah pisau kecil. Hadi, yang sudah terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini, berhasil menangkis serangan itu dengan tangannya dan melumpuhkan Lupita dengan satu gerakan cepat. Louis, yang terkejut dengan tindakan Lupita, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam pengkhianatan itu dan bersikeras ingin membantu Hadi. "Kamu harus percaya aku," kata Louis dengan nada mendesak, sementara Hadi tetap menatapnya tajam tanpa memberikan jawaban pasti. Malam itu, Hadi membawa Louis ke tempat aman untuk mendengar lebih banyak informasi, meninggalkan Lupita yang sudah tidak berdaya di pasar malam. Dalam percakapan yang panjang, Louis mengungkap bahwa Roni sebenarnya mencari sebuah file penting yang pernah Hadi bawa dari misi rahasianya bertahun-tahun lalu. "File itu bisa menghancurkan Roni," ujar Louis, sambil menegaskan bahwa file tersebut berisi daftar operasi ilegal yang menghubungkan Roni dengan banyak pihak berpengaruh. Hadi mulai mengingat file yang dimaksud, dan ia menyadari bahwa dokumen itu sebenarnya masih tersimpan di lemari tua di rumahnya di Jakarta. "Jadi, semua ini karena file itu," gumam Hadi, merasa bersalah karena masa lalunya kembali menghantui keluarganya. Louis menambahkan bahwa file tersebut bukan hanya ancaman bagi Roni, tetapi juga menjadi alasan mengapa ia berusaha membungkam semua yang tahu. Hadi menyusun rencana untuk kembali ke Jakarta demi mendapatkan file tersebut sebelum Roni berhasil menemukannya lebih dulu. "Kamu sadarkan, ini seperti menyerahkan nyawamu sendiri," tanya Louis, tetapi Hadi menjawab tegas, "Jika itu satu-satunya cara melindungi keluarga saya, maka saya akan melakukannya." Malam itu, Hadi memberitahu Siska tentang keputusannya, membuat wanita itu marah sekaligus khawatir dengan keselamatan suaminya. "Apa kamu pikir dengan meninggalkan kami, semuanya akan selesai?" teriak Siska, tetapi Hadi hanya memandangnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Dengan tekad yang bulat, Hadi bersiap untuk perjalanan berbahaya ke Jakarta, sementara Siska hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan sesuai rencana. Pagi-pagi sekali, Hadi meninggalkan rumah ayahnya dengan membawa tas kecil berisi perlengkapan minimal untuk menyusup ke rumah lamanya di Jakarta. Sebelum pergi, ia meninggalkan catatan singkat untuk Siska. "Aku harus melakukannya, jaga anak-anak kita." Di sisi lain, Siska, yang membaca catatan itu, hanya bisa menahan air mata sambil memeluk Tasya yang masih terlelap. Sementara itu, Raka yang mendengar langkah Hadi di pagi buta, memutuskan untuk diam-diam mengikutinya tanpa memberitahukan siapapun. Hadi tiba di Jakarta menjelang siang, menyusuri jalanan yang penuh kenangan dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bahaya di depan mata. Di rumah lama mereka, ia memperhatikan bahwa ada tanda-tanda orang lain telah berada di sana, membuatnya semakin waspada. Sambil memeriksa setiap sudut, ia akhirnya menemukan lemari tua yang ia cari, tetapi suara langkah kaki di lantai bawah membuatnya berhenti sejenak. "Siapapun itu, kamu tidak akan mendapatkannya," teriak Hadi, seraya mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang mendekat. Ternyata, sosok yang muncul adalah Raka, yang dengan wajah tegas berkata, "Ayah, aku di sini untuk membantu." Meskipun terkejut dan khawatir, Hadi menyadari bahwa ia tidak bisa menolak bantuan anaknya dalam situasi yang begitu berbahaya ini. Malam yang gelap menjadi saksi keberanian Hadi saat ia menyusup ke rumah lamanya, yang kini dijaga ketat oleh anak buah Roni dengan senjata lengkap. Dengan langkah ringan dan perhitungan matang, ia berhasil masuk melalui pintu samping yang terkunci hanya dengan gembok kecil. Hadi bergerak menuju lemari tua di ruang keluarga, memeriksa setiap sudut dengan hati-hati sambil memastikan tak ada yang menyadari keberadaannya. Ketika ia membuka lemari dan mengambil file tersebut, suara langkah berat mendekat dari arah lorong membuat napasnya tertahan. "Akhirnya kita bertemu lagi, Hadi," suara dingin Roni terdengar, disusul oleh dua orang anak buahnya yang membawa senjata laras panjang. Hadi menatap Roni tanpa gentar dan menjawab dengan nada rendah, "Kalau kamu pikir aku akan menyerah semudah ini, kamu salah besar." Pertarungan fisik pun terjadi. Hadi menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk melumpuhkan salah satu anak buah Roni,
tetapi yang lain berhasil merebut file itu. Roni sendiri ikut terlibat, menghantam Hadi dengan pukulan keras yang membuatnya terjatuh. Tetapi Hadi dengan cepat membalikan keadaan dan melumpuhkan Roni sementara. Dengan tubuh yang terluka, Hadi berusaha melarikan diri melalui jendela belakang, meskipun file yang ia cari kini berada di tangan musuh. Malam itu, ia menyadari bahwa perjuangannya belum selesai, dan kekuatan Roni lebih besar dari yang ia duga. Setelah kehilangan file penting, Hadi kembali ke tempat persembunyiannya dengan perasaan putus asa, tetapi ia tahu tidak bisa menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk menghubungi adiknya, Hario, seorang mantan hacker yang kini menjalani kehidupan tenang sebagai pengusaha teknologi kecil di Bandung. "Aku butuh bantuanmu, Hario. Ini tentang keluarga kita dan sesuatu yang lebih besar," ujar Hadi di telepon. Nada suaranya memohon meskipun ia jarang melakukannya. Hario awalnya ragu, tetapi setelah mendengar penjelasan Hadi tentang file itu dan bagaimana Roni berencana menggunakannya, ia akhirnya setuju. "Baiklah, Kak. Aku akan membantu, tapi hanya dengan satu syarat. Jangan libatkan keluarga kita lagi dalam masalah ini," ujar Hario dengan tegas. Hadi, meskipun enggan, setuju dengan syarat itu, menyadari bahwa ia harus bertindak lebih hati-hati agar tidak menyeret orang-orang yang ia cintai ke dalam bahaya. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk merebut kembali file itu, menggunakan kemampuan teknis Hario untuk melacak pergerakan Roni dan anak buahnya. Dalam percakapan mereka, Hario juga memberikan beberapa peralatan canggih, termasuk sebuah drone kecil yang bisa digunakan untuk pengawasan. "Kita harus melakukannya dengan cepat sebelum file itu digunakan untuk sesuatu yang lebih besar," kata Hario sambil menunjukkan peta lokasi Roni di layar laptopnya. Dengan tekad baru, Hadi merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Di Bogor, Siska yang menyadari bahwa Raka telah pergi ke Jakarta tanpa izin memutuskan untuk menyusulnya bersama Tasya, meskipun tahu risikonya. "Kalau mereka terus menyembunyikan semuanya, aku sendiri yang akan mencari tahu," kata Siska dengan nada penuh tekad saat ia memesan tiket kereta. Setibanya di Jakarta, Siska segera mencari Raka di beberapa lokasi yang pernah ia sebutkan sebelumnya, tetapi usahanya justru menarik perhatian anak buah Roni. Dalam kejar-kejaran menegangkan di stasiun kereta, Siska berusaha melindungi Tasya dengan bersembunyi di balik kios kecil, tetapi langkah mereka terus diawasi. Saat anak buah Roni hampir menangkap mereka, sebuah suara lantang menghentikan langkah mereka. "Lepaskan mereka, atau kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Hadi muncul bersama Hario, membawa peralatan yang membuat musuh gentar, sementara Hario mengoperasikan drone yang mengalihkan perhatian mereka. Dalam kekacauan itu, Hadi dengan sigap membawa Siska dan Tasya ke tempat aman, sementara Hario melumpuhkan sistem komunikasi musuh untuk menunda pengejaran. Di tempat persembunyian sementara, Siska dengan mata berkaca-kaca menatap Hadi. "Kenapa kamu tidak pernah bilang semuanya sejak awal? Aku lelah dengan semua rahasia ini." Hadi hanya bisa menjawab lirih, "Aku ingin melindungi kalian, tapi aku salah dengan menyembunyikan semuanya." Malam itu, meskipun ancaman masih ada, keluarga mereka mulai merasakan bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Di tempat persembunyian yang tenang, Hadi akhirnya memutuskan untuk menghadapi Siska dan menceritakan seluruh masa lalunya tanpa ada yang disembunyikan. "Aku bukan siapa yang kamu kira selama ini," kata Hadi pelan, matanya menatap kosong ke arah lantai, sementara Siska menunggu dengan napas tertahan. Ia menceritakan bahwa selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai pembunuh bayaran pemerintah, melakukan misi-misi rahasia yang seringkali mengorbankan nyawa orang tak bersalah. "Aku meninggalkan semua itu saat aku bertemu denganmu, Siska. Kamu dan anak-anak adalah satu-satunya alasan aku ingin hidup normal," lanjut Hadi, suaranya bergetar. Siska, yang terkejut dengan pengakuan itu, hanya bisa duduk diam, mencoba mencerna kenyataan bahwa suaminya adalah seseorang yang sangat berbeda dari yang ia kira. "Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku berjanji bahwa aku akan menyelesaikan semua ini, apapun risikonya," kata Hadi, memohon pengertian dari istrinya. Siska akhirnya berbicara, "Kamu mungkin berniat melindungi kami, tapi dengan menyembunyikan semuanya, kamu justru membuatku merasa terasing." Melihat Hadi yang begitu tulus, Siska mulai memahami bahwa suaminya hanya ingin melindungi mereka, meskipun caranya seringkali salah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu sekarang, tapi aku akan mencoba untuk mengerti." Pengakuan itu menjadi awal baru bagi hubungan mereka, meskipun bayangan masa lalu Hadi masih membayangi kehidupan mereka. Dengan waktu yang semakin sempit,
Hadi dan Haryo berkumpul di ruang penyimpanan rahasia untuk menyusun rencana terakhir mereka, memanfaatkan titik lemah dalam organisasi Roni. Kita harus fokus pada gudang itu, tempat di mana Roni menyimpan semua bukti dan file pentingnya, ujar Hadi, menunjuk peta yang tersebar di meja. Haryo mengangguk, matanya tajam. Kita tahu di sana ada banyak penghalang, tapi jika kita masuk dengan rencana yang tepat, kita bisa menghancurkan segalanya. Meski sudah memikirkan segala kemungkinan, Hadi tetap merasa cemas. Ia tahu ini akan menjadi misi paling berbahaya dalam hidupnya. Aku akan berurusan langsung dengan Roni, sementara kamu dan Haryo menyelesaikan sisanya, kata Hadi, mengatur taktik dengan kepala dingin. Tiba-tiba, Siska yang sebelumnya diam di sudut ruangan berdiri. Aku ikut, ini bukan hanya masalah kalian, ini juga masalah keluarga kita. Hadi terkejut mendengar keputusan Siska. Siska, aku tidak ingin kamu ikut terlibat, ini terlalu berbahaya. Namun, Siska dengan tegas membalas, aku tidak bisa hanya berdiri di sini sementara kalian mempertaruhkan segalanya, aku ingin membantu. Hadi akhirnya mengalah, menyadari bahwa Siska bukan hanya sekadar istri, tetapi juga seseorang yang berani mengambil risiko demi keluarganya. Bersama-sama, mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi malam yang penuh dengan bahaya dan ketegangan. Raka, yang merasa tak ingin kalah dalam pertempuran ini, memutuskan untuk bergerak sendiri, menyelinap ke gudang lebih awal untuk mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan Hadi. Tanpa pertimbangan matang, ia berhasil mendekati area gudang, tetapi sialnya salah satu penjaga melihatnya dan segera melaporkan pada anak buah Roni. Raka berusaha melarikan diri, tetapi sekelompok orang bersenjata mengejarnya, akhirnya berhasil menangkapnya sebelum ia sempat kabur. Hadi yang mengetahui hal itu segera menghubungi Haryo dan Siska. Raka terjebak, kita harus bergerak lebih cepat dari yang direncanakan. Ketegangan semakin meningkat saat Roni, yang telah mendapat laporan tentang penangkapan Raka, memanggil Hadi lewat telepon. Kamu punya pilihan, Hadi, menyerah atau aku akan mengirim tubuh anakmu ke rumahmu. Hadi merasa perasaan marahnya mendidih, tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk emosi. Kamu tak akan menang, Roni, jawabnya dengan nada tegas. Siska, yang mendengar percakapan itu, menjadi semakin khawatir. Kita tidak bisa hanya mengandalkan rencana kita, Hadi, kita harus siap menghadapi semua kemungkinan. Dengan hati-hati, mereka menyusun rencana cadangan, siap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Raka. Hadi menyarankan, kita serang dulu penjaga di pintu masuk, sementara Siska bisa mengalihkan perhatian mereka dari dalam. Meskipun rencana mereka hampir tak sempurna, mereka sadar waktu mereka semakin habis, dan tak ada jalan lain selain bertindak cepat. Saat malam tiba, Hadi, Haryo, dan Siska bergerak menuju gudang dengan perencanaan matang, memastikan bahwa setiap langkah mereka terkoordinasi dengan baik. Siska, yang sudah berlatih mengalihkan perhatian, mulai beraksi dengan cara menyamar sebagai salah satu pekerja gudang yang ditugaskan untuk mengganti keamanan. Hadi, kamu sudah siap? Tanya Haryo melalui komunikasi radio. Suaranya penuh perhatian meski situasinya semakin menegangkan. Hadi menjawab singkat, ayo mulai. Dan mereka pun melancarkan serangan ke penjaga pertama yang tidak menyangka akan ada penyusupan. Begitu Hadi dan Haryo mengendalikan pintu masuk, Siska langsung bergerak menuju ruang kontrol untuk mengalihkan sistem keamanan. Di dalam ruang utama gudang, Hadi akhirnya bertemu dengan Roni yang sedang duduk dengan percaya diri, menyadari bahwa ia tak akan bisa lari lagi. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja, Hadi? Roni mengejek, tetapi wajahnya mulai berubah ketika Hadi bergerak maju dengan cepat. Sementara itu, Haryo berhasil meretas sistem dan mematikan alarm, sementara file yang mereka cari ditemukan tersembunyi dalam brankas besar di ruang bawah tanah. Hadi, yang tengah berhadapan langsung dengan Roni, berkata dengan tegas, kamu harus membayar semua yang telah kamu lakukan. Roni, ini akhirnya berakhir. Dalam pertempuran sengit itu, Hadi tahu bahwa meskipun kemenangan ada di depan mata, bahaya masih mengintai, terutama dengan Roni yang tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ketegangan memuncak saat Hadi dan Roni bertarung dengan sengit. Kedua pria ini saling bertukar pukulan dan taktik, masing-masing berusaha mengalahkan satu sama lain. Kamu sudah kalah, Roni, ujar Hadi dengan suara rendah, meskipun tubuhnya terasa lelah akibat benturan hebat yang diterimanya. Roni, yang tak ingin menyerah, berusaha melarikan diri dengan memanfaatkan celah kecil di gudang, berharap bisa melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, di saat yang menentukan, Louis yang ternyata berpaling dari Roni muncul dengan senjata terarah ke tubuh Roni, menghentikan langkahnya. Itu cukup, Roni, kata Louis dengan suara mantap.
Terlihat jelas bahwa ia telah bosan dengan hidupnya yang penuh kekerasan dan pengkhianatan. Ronnie menatap Louis dengan tatapan marah, tetapi tak ada pilihan lain selain menyerah ketika Louis menarik pelatuknya untuk melepaskan dirinya dari perintah Ronnie. Dalam kebingungannya, Ronnie akhirnya menyerah, dan Louis memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi, membawa bukti yang sangat dibutuhkan untuk menjatuhkan Ronnie. Hadi merasa lega karena perjuangannya akhirnya mencapai titik akhir, namun ia tahu bahwa meskipun Ronnie jatuh, banyak bahaya lain yang masih akan menghadang. "Terima kasih, Louis," ujar Hadi, meskipun ia tidak sepenuhnya bisa memaafkan peran Louis di masa lalu. Dengan penangkapan Ronnie dan pengkhianatan Louis, jalan bagi keluarga Hadi untuk memulai hidup baru kini terbuka, meskipun bayangan masa lalu akan selalu menghantui. Hadi berdiri di kantor polisi, tangan memegang file yang berisi semua bukti yang dapat menghancurkan jaringan kriminal Ronnie, dan dengan tegas menyerahkannya kepada pihak berwenang. "Dengan ini, saya melaporkan semua kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Ronnie Adiguna dan bawahannya," kata Hadi, suaranya mantap meskipun ada perasaan campur aduk di dalam dirinya. Pihak berwenang langsung bergerak cepat untuk memeriksa dan menindaklanjuti, sementara Hadi merasa lega meskipun beban berat masih terasa di hatinya. Siska, yang berdiri di sisi Hadi, melihatnya dengan pandangan yang berbeda, kini memahami bahwa suaminya lebih dari sekadar pembunuh bayaran. Ia adalah seorang pria yang berjuang demi keluarga. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Hadi," ujar Siska dengan lembut. "Tapi aku tahu ini bukan hanya tentang kita, kan?" Hadi tersenyum kecil, mengangguk, dan menjawab, "Ini tentang melindungi kita, dan aku akan terus berjuang untuk itu." Meskipun mereka telah mengalahkan Ronnie, masa lalu tetap meninggalkan luka, dan Hadi merasa bahwa perubahan dalam dirinya tidak akan datang dalam semalam. Raka, yang awalnya merasa benci dan ragu terhadap ayahnya, kini mulai membuka diri dan memahami alasan dibalik tindakan-tindakan Hadi di masa lalu. Siska, yang akhirnya bisa menerima kenyataan, mulai melihat Hadi sebagai sosok yang lebih kompleks, bukan hanya sebagai seorang pembunuh, tetapi juga sebagai seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab. Hadi tahu bahwa meskipun perjalanan mereka telah berakhir untuk sementara, bayangan masa lalu tetap menghantui, tetapi ia yakin keluarga mereka akan terus bertumbuh dan berjalan bersama. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengguncang hidup mereka, Hadi menjalani rutinitas hariannya, namun dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Di pagi hari, ia masih berlari di sekitar komplek perumahan, tetapi kali ini ada senyum lebih lebar di wajahnya, melihat anak-anak yang mulai tumbuh menjadi lebih mandiri. Raka yang dulu penuh kebencian terhadap ayahnya, kini mulai menunjukkan rasa hormat yang tulus, sering mengajaknya berbicara dan berbagi hal-hal kecil dalam hidup mereka. Siska, yang dulu merasa sulit menerima Hadi, kini mulai melihat suaminya dengan pandangan yang lebih lembut, memahami bahwa masa lalu tidak bisa mengubah siapa Hadi yang sebenarnya sekarang. "Kamu tahu, Hadi," kata Siska suatu sore, "aku rasa aku mulai bisa menerima masa lalumu. Itu bagian dari kamu, dan aku mencintaimu." Hadi menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Aku akan melindungi kita, Siska, itu janji terakhir yang bisa aku buat." Kehidupan mereka kembali tenang, meskipun sesekali ada perasaan was-was, tetapi Hadi yakin bahwa keluarga adalah kekuatan terbesar yang dimilikinya. Di rumah, Tasya yang kini lebih ceria sering bertanya tentang masa depan, membuat Hadi semakin merasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kebahagiaan keluarganya. Mereka merayakan hari-hari bersama, meskipun bayangan masa lalu Hadi kadang muncul, tetapi ia kini tahu bahwa ia bisa bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Dalam ketenangan baru ini, Hadi sadar bahwa meskipun kehidupan mereka tidak pernah sempurna, ia telah menemukan kedamaian dalam keluarga yang akhirnya bisa menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik.